What's my name, yo? What? What's my name, yo? Hey, what? D-U-L-E. One and only. Hi everything. Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng gua di ULI, masih di Fractal Mind Studio, Pekanbaru tentunya. Dan dalam video ini gua bakal nyeritain siapa itu juri kelima Fit Dule Challenge, dan juga gua bakal ngasih tahu hadiah apa aja yang akan didapat oleh para pemenang Fit Dule Challenge. Nah, tapi sebelumnya, gue mohon maaf sekali kalau beberapa hari terakhir ini gue bener-bener gak ada update apapun mengenai Fit Dule Challenge. Karena ya, kawan-kawan semua tahu kan kita sedang berada dalam masa pandemi. Dan walaupun gue stay at home, tapi ketika ada sesuatu yang harus diurusin, gue bener-bener harus ngurusin gitu loh. Dan kemarin itu urusannya benar-benar memakan waktu dan tenaga dan pikiran, ya kan. Jadi gue harap teman-teman maklum, dan gue benar-benar minta maaf untuk itu. Oke, kita mulai dari siapa juri kelima kita. Nah, ketika 4 orang juri sebelumnya sudah memberikan keputusan yang berakhir draw 2-2 untuk Ongker dan Budai, gue lantas berpikiran siapa yang bakal gue minta tolong untuk menjadi juri kelima. Karena gue emang udah prepare skenario ini dari awal. Udah ada beberapa nama yang dari awal memang gue pegang. Tapi begitu benar-benar ternyata kondisinya sampai pada hal yang tidak diduga seperti itu, gue memikirkan kembali optionnya gitu. Siapa yang paling bagus ya untuk gue mintain pertolongan untuk menjadi juri kelima. Karena emang banyak option yang bisa dipilih, tapi akhirnya gue memilih untuk mengembalikan permasalahan ini ke rumah gue sendiri. Rumah gue dalam artian adalah orang-orang yang benar-benar gue tahu capability-nya, kapasitas mereka, isi kepala mereka, dan nggak ada yang lebih gue kenal selain anak-anak Bandung, ya kan. Karena gue sendiri tumbuh dan berkembang dari awal itu adalah di komunitas hip hop Bandung. Jadi gue berpikir kayaknya memang paling bagus gue balikin ke anak-anak lagi gitu. Gue kenal banget anak-anak Bandung seperti apa, masing-masing tuh punya specialties, ya kan. Dan gue pilih juri kelima ini berdasarkan 2 orang finalis yang muncul, which is 2 orang finalis ini mempunyai karakter yang hampir mirip ya. Mereka menguasai speed rhymes dan twisting. Terus lirikalitasnya juga cukup dalam, sehingga gue memilih orang-orang. Nah, ketahuan kan, orang-orang berarti juri kelimanya itu nggak cuma 1 orang. Jadi gue pilih beberapa orang yang memang punya kapabilitas di 2 hal itu, menguasai speed rhyme atau twisting, dan mempunyai tata bahasa yang bagus gitu. Sehingga gue pilih 3 suara. Ada 4 orang mewakili 3 suara. Nah, mereka ini adalah orang-orang yang gue nilai, dan gue memang kenal mereka bertahun-tahun ya, udah cukup lama. Dan gue nilai mereka punya kapabilitas di 2 hal itu gitu loh. Sebelum gue mulai menceritakan siapa saja juri kelima Fit Dule Challenge kita, gue pengen cerita sedikit mengenai gimana sih komunitas hip hop di Bandung itu gitu. Well, gue sendiri berasal dari satu komunitas hip hop paling besar dan pertama di Bandung yang namanya Impartarial. Jadi kalau kawan-kawan lihat dari awal gue gulirkan video-video mengenai Fit Dule Challenge ini, gue selalu memakai baju yang sama dan topi yang sama. Ini tulisannya Impartarial, sama seperti di topinya. Ini adalah apa ya, pakaian dinas lah, asik. Pakaian dinas. Pakaian dinas gue sebagai anggota Impartarial Bandung gitu. Jadi kalau kawan-kawan pengen tahu lebih banyak mengenai Impartarial Bandung, kawan-kawan bisa cek nih. Atau di sini ya. Nah, sini deh. Ini ada akun Instagramnya, kalian bisa cek.
Impartarial ini adalah komunitas hip hop pertama dan sampai sekarang terbesar di kota Bandung. Dia adalah salah satu dari 4 komunitas hip hop pertama yang ada di Indonesia. Gokil nggak tuh? Tapi di Bandung sendiri itu komunitas hip hop itu banyak loh sebenarnya. Istilahnya kantong-kantong pergerakan itu banyak. Impartarial dan yang bukan impartarial, di luar impartarial juga banyak yang bergerak. Tapi istimewanya adalah semua pelaku hip hop di Bandung itu bergerak dengan satu rasa persaudaraan dan networking yang sangat-sangat dekat gitu. Sehingga kita emang saling kenal. Kalau ada acara tuh kita ngumpul semuanya, pada datang. Siapapun yang ngadain acara, komunitas lain tuh pasti datang. Karena ya emang itulah istimewanya Bandung ya. Kalau gue bersyukur banget gue bisa ngerasain kehidupan berkomunitas seperti apa di kota Bandung. Karena emang so far sih gue ngerasa atmosfernya itu sangat-sangat sehat banget gitu. Nah, sehingga orang-orang yang gue pilih sebagai juri kelima ini sebagian adalah berasal dari impartarial, tapi sebagian juga mungkin kalau dilihat mereka sebagai perwakilan impartarial juga mereka mewakili kantung pergerakannya mereka masing-masing gitu. Sehingga gua harap kawan-kawan itu nggak mengkotak-kotakan lah ya, mana anak impartarial, mana yang bukan impartarial. Yang jelas semuanya adalah anak hip hop Bandung. Oke? That's the point. Oke, gue bakal kenalin satu-satu juri kelima kita siapa aja. Oke, orang pertama yang gue mintain tolong untuk bertindak sebagai juri kelima adalah seorang muda. Asik, seneng lo dibilang muda ya. Jadi, gue kenal dia ini udah lama. Sejak dari awal dia lulus SMA dan memutuskan untuk kuliah di Bandung. Dia awalnya, dia berasal bukan dari Bandung. Dia ini berasal dari Purwakarta. Dia kuliah di Bandung. Waktu zaman SMA itu dia adalah seorang beatboxer. Dan ketika dia tamat sekolah SMA, tuh udah berapa tahun yang lalu tuh, dia memutuskan untuk mencoba elemen baru yaitu rap gitu. Dan dia bergabung dengan salah satu rapper Purwakarta yang namanya Yandisi, which is kebetulan Yandisi ini adalah orang yang dari Purwakarta tapi selalu recording, mixing, mastering dan memproduce karya-karyanya itu di studio gua, Fractal Mind Studio. Waktu itu Fractal Mind Studio masih di Bandung. Sehingga si orang ini pun dibawalah oleh Yans, diperkenalkan kepada gua, dan sejak saat itu gua kenal dia. Gua ngelihat gimana dia tumbuh dan berkembang dari seorang beatboxer menjadi seorang rapper, lantas juga menjadi seorang DJ, dan terakhir dia pun berhasil menjadi seorang musik producer hip hop tanah air. Gokil nggak tuh? Dan setelah lulus dari kuliah S1-nya, dia pun melanjutkan S2 dan sekarang dia udah menjadi dosen. Gokil gak tuh? Gue kenal dia dari tamat SMA, sekarang dia udah jadi dosen di Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Pajajaran. Gokil gak nih orang? Nah, gue perkenalkan, ini salah satu dari juri kelima kita, namanya Elwan. Kenapa Elwan gue pilih? Karena memang dari awal dia mulai nge-rap, dia memang udah berorientasi untuk menguasain flow twisting. Makanya pada awal keputusannya untuk menjadi rapper itu, Yans pun langsung membawa ke gua karena Yans menilai gua adalah salah satu orang yang lebih mengerti mengenai twisting di antara rapper-rapper yang ada di Bandung gitu loh. Nah, dan so far gue menilai dia adalah salah satu dari 3 orang, cuman 3 orang yang paling mengerti twisting rapnya seorang Dule. Cuman ada 3 orang. Yang satu namanya Black Popa, sekarang sedang sibuk banget sampai susah banget untuk dihubungin. Yang kedua adalah Big V aka Victorianus de Lopez, kita manggilnya Lopez. Big V ini salah satu orang yang benar-benar mengerti juga gimana caranya
gua nge-twist kata-kata gua dalam lirik gua, karena mereka sendiri berdua juga memang mengadaptasi style yang sama, yaitu twisting, sehingga kita emang sering berdiskusi, kita sharing bareng. Dan yang ketiga adalah L1, sehingga berhubung dua orang ini memang lagi pada sibuk banget, dan L1 adalah orang yang paling available, sehingga gue hubungin L1 untuk dimintain tolong sebagai juri kelima, salah satu. Karena gue butuh orang yang benar-benar mengerti struktur kalimat dan apa ya, perhitungan detailnya, sehingga detail ketukannya, masuknya, nyeretnya gimana, yang enak gimana, ya kan, sesuai groove atau enggak gitu. Itu adalah detail-detail yang emang dipikirkan kalau kita berurusan dengan yang namanya style twisting rap, ya kan. Sehingga gue minta Iwan untuk jadi salah satu dari juri kelima kita di Fit Dule Challenge. Itu dasar pertimbangannya, dan itu orangnya. Oke, sekarang juri kedua. Oke, pihak berikutnya, ya kita sebut aja lah pihak kedua ya. Pihak kedua yang juga gue mintain bantuan untuk bertindak sebagai bagian dari juri kelima dalam Fit Dule Challenge ini adalah merupakan sebuah grup duo berisikan dua orang rapper yang emang gue kenal udah cukup lama juga ya, karena sesama anak Bandung juga ya gitu. Mereka ini sebelumnya, dua orang ini sebelumnya itu adalah anggota dari sebuah grup rap bernama Jagal Sangkakala yang beberapa tahun lalu sempat mengeluarkan album di bawah bendera Grimlock Record, ya kan, Grimlock Record, ya bener, Grimlock. Jadi Jagal Sangkakala itu memang setelah albumnya keluar mereka sibuk masing-masing, sehingga sepertinya tidak bakal ada album kedua sampai sekarang ya. Lantas dua orang ini bikin project baru, menggabungkan kekuatan, dan terlahirlah sebuah nama Juggermouth. Nah, buat kawan-kawan yang belum familiar dengan Juggermouth, silakan nih follow IG-nya, check out karya-karya mereka seperti apa, orang-orangnya seperti apa. Yang jelas pertimbangan gue kenapa memilih Juggermouth adalah Juggermouth ini isinya dua orang. Yang satu namanya Endo, yang satu namanya Jism. Endo, gue kenal dia udah dari zaman dia SMA. Pertama kali gue ngeliat dia nge-rap itu adalah zaman SMA, sekitar tahun 2002, dimana gue sama anak-anak Impartarial itu bikin sebuah lomba rap di kawasan Dago. Dan dia beserta dua orang temennya, satu grup bertiga, itu ngikutin lomba masih dengan seragam putih abu-abu. Gila gak tuh? Pulang sekolah mereka langsung nongkrong ikutin lomba rap. Dan dia saat itu grupnya sempat menjadi runner up di kompetisi rap itu. Tapi setelah itu sempat beberapa lama nggak ketemu, sampai akhirnya dia datang lagi ke studio gua, memperkenalkan diri lagi. Dan gue langsung ingat, karena memang pada saat itu aja, tahun 2002 itu aja, untuk ukuran anak SMA, dia udah punya skill di atas rata-rata. Gokil. Dan sekarang apalagi ya kan gitu. Apalagi kalau kawan-kawan yang memang udah familiar dengan hasil-hasil karya yang dilahirkan dari dapur Grimlock Bandung, kalian tahulah seperti apa standarisasi kualitasnya ya kan. Dan mereka ini adalah salah dua dari orang-orang yang memang keluar dari dapurnya Grimlock Bandung. Nah, oke. Kenapa gue pilih mereka? Juga karena pertama, Jism, dia orang dengan lirikalitas di atas rata-rata, dan dia mengerti banget seperti apa itu speed rhyming. Oke? Itu Jism. Endo. Nah, Endo ini dia salah satu dari hanya beberapa orang rapper Bandung yang mempunyai kemampuan dan mengerti tata bahasa di atas rata-rata rapper lainnya. Endo ini dia pernah berprofesi sebagai guru bahasa Inggris privat, which is emang itu menuntut skill di atas rata-rata ya kan. Dan bahasa Indonesianya juga, tata bahasanya juga itu
menakjubkan sih kalau menurut gua. Plus Endo pun mengerti seperti apa itu speed rhyming. Kalau kalian pengen tahu, pengen ngebuktiin omongan gua ini, cek aja itu lagu-lagu karyanya Jaggermouth. Kalian lihatlah, dua-duanya emang bisa speed rhyming dan mereka ngerti tata bahasa, lirikalitas, dan gua nggak omong kosong lah. Kalian cek sendiri aja. Oke? Jaggermouth kenapa gue pilih? Itulah sebabnya. Karena berdua ini bener-bener mempunyai dua hal yang dibutuhkan untuk menjadi juri kelima dalam Fit Dule Challenge ini. Nah, sekarang gue bakal menjelaskan tentang pihak ketiga atau pihak terakhir yang akan bertindak sebagai juri kelima dalam Fit Dule Challenge kita kali ini. Beliau ini salah satu personil dari sebuah grup hip hop Bandung yang sudah sangat terkenal, yaitu I Feel Six. Nah, gue sebut aja namanya ya. This is my man Elmo the Bozo. Nah, Elmo ini istimewa. Kenapa? Karena dia adalah salah satu orang yang benar-benar detail banget dalam hal pemilihan diksi. Ngerti? Nah, kalau kalian bertanya kepada gua tentang lirikalitas itu yang paling susah untuk dikuasai apanya sih? Kalau menurut gua adalah pemakaian diksi. Nggak semua orang mengerti bagaimana memakai diksi, merancang sebuah diksi yang benar-benar tepat untuk memasukkan pesan yang dia inginkan di dalam lirik, dalam membuat sebuah karya. Diksi ini emang susah dijelasin juga sih sebenarnya ya, tapi memang bisa dipelajarin dan nggak banyak orang yang benar-benar sampai ke tahap itu. Salah satu orang dari hanya beberapa orang yang menguasai pemakaian diksi dalam penulisan lirik itu ya Elmo. Yang gue tahu ya, kalau di luar sana mungkin banyak sih, tapi yang benar-benar gue tahu dan standarisasinya memang gue percaya, ya salah satunya adalah Elmo. Itu alasan kuat kenapa gue meminta dia untuk berpartisipasi sebagai juri kelima dalam Fit Dule Challenge ini. Karena masalah lirikalitas itu kalau cuman sekedar apa ya, pemakaian syllables, multi syllables, wordplay, analogi, metafora itu banyak yang nguasain. Tapi kalau kita udah ngebahas diksi, di situ baru kita sulit menemukan orang yang benar-benar mengerti. Itu menurut gua. Kalau menurut kalian berbeda ya terserah. Mungkin saja kalian memang lebih banyak mengenal orang-orang yang menguasai pemakaian diksi dalam lirik. Kalau gue sih nggak begitu banyak gitu loh. Itulah kenapa gue meminta Elmo secara personal, which is sekarang dia sedang berdomisili, untuk sementara berdomisili di Bali gitu. Jadi emang agak susah sih. Dia juga mungkin di sana sedang sibuk-sibuknya ya, karena Bali juga memang pada work from home. Tapi dia menyanggupin, jadi ya udah why not gitu. Alhamdulillah banget dia menyanggupin. Jadi Elmo resmi menjadi pihak ketiga dan pihak terakhir dalam juri kelima Fit Dule Challenge ini. Jadi gue kasih summary lagi bahwa juri kelima Fit Dule Challenge ini terdiri dari 4 orang mewakili 3 suara. Ada L1, ada Jaggermouth, dan ada Elmo the Bozo dari I Feel Six. Gue harap dari pemilihan 3 orang 3 suara ini kita nggak bakal ketemu posisi draw lagi ya kan. Pasti ada minimal ada 2-1 yang keluar gitu loh ya kan. Itulah kenapa gue pilih 3 orang untuk menjadi juri kelima, karena gue nggak pengen finalis ini cuman diputuskan oleh 1 orang, karena rasanya nggak adil ya gitu. Cuman diputusin oleh 1 orang. Gue sendiri pernah beberapa kali ikut kompetisi, dan kalau sampai akhirnya diputuskan oleh 1 orang itu tuh rasanya kok kayaknya nggak puas gitu loh. Sehingga gue juga berusaha memegang janji gue bahwa Fit Dule Challenge ini akan menjadi sebuah kompetisi yang benar-benar fair dan adil.
Makanya juri kelima ini terdiri dari 3 orang, 3 suara. Gitu loh guys. Yo, setelah sebelumnya gue menjelaskan siapa saja yang terlibat sebagai juri kelima dalam Fit Dule Challenge kali ini, sekarang saatnya gue menjelaskan hadiah apa saja yang akan diterima oleh para pemenang. Nah, kenapa gue sebut para pemenang? Karena gue bener-bener respect banget kepada 2 finalis ini yang bener-bener udah berjuang dan keluar sebagai 2 orang finalis. Gila nggak tuh? Dari 4 juri bener-bener 2 milih 1, 2 milih 1. Itu bener-bener sesuatu yang luar biasa menurut gue. Sehingga gue memutuskan untuk memberikan 2 posisi, siapapun nanti yang menjadi pemenang dan siapapun yang menjadi runner up, dua-duanya mendapatkan sesuatu bingkisan untuk sebagai anggaplah kenang-kenangan gitu loh. Jadi gua harap apa yang gue berikan ini walaupun nggak banyak ya kan, tapi bisa menjadi sesuatu yang mereka kenang sepanjang masa gitu loh. Gokil gak tuh? Oke, kita mulai dari hadiah bagi runner up. Runner up atau juara kedua dalam kompetisi Fit Dule Challenge 2020 ini akan mendapatkan 1 buah beat bikinan Dule, produksi dari Fractal Mind Studio Pekanbaru, yang bisa disesuaikan sesuai request dari pemenang runner up. Jadi misalnya pemenang runner up kita pengen beat yang seperti apa, dia tinggal bilang ke gue, nanti gue produce secara khusus personal sesuai pesanannya dia untuk diberikan sebagai hadiah kemenangannya sebagai runner up gitu. Jadi kalau misalnya dia pengen beat yang seperti apa ya, old school misalnya, atau trap beat, atau mungkin new school, gue usahain dengan kemampuan gue, dengan segala yang gue punya yang nggak seberapa ini, untuk memenuhi permintaannya dia gitu. Itu hadiah pertama yang kita berikan kepada pemenang runner up. Juga selain itu, pemenang runner up kita juga mendapatkan 1 buah merchandise dari Drips and Drops. Nah, buat kawan-kawan yang belum tahu Drips and Drops itu apa, Drips and Drops atau DND, kita biasanya nyebutnya DND. DND ini adalah salah satu brand clothing hip hop asal Bandung yang ownernya adalah salah satu dari teman gua di Impartarial. Jadi, nah nih kaos Impartarial ini adalah salah satu produk dari DND. Jadi alhamdulillah gue juga mendapatkan support dari DND secara kalau menurut gue ini sesuatu yang besar banget. DND itu adalah sebuah brand yang benar-benar punya karakteristik yang gokil sih kalau menurut gue. Kalau kalian bisa cek nih, ada Instagramnya di sini, kalian cek produknya seperti apa dan kalian bakal wow gitu loh. Desainnya itu benar-benar hip hop banget gitu, mengembrace konsep elemen graffiti ke dalam semua produknya mereka. Itu gokil dan gue suka banget, dan semua desain itu didesain oleh hanya 1 orang, yaitu DYE dari Impartarial. Nah, jadi gue bener-bener bersyukur banget dan ngucapin terima kasih banget buat temen gue DYE aka Shake Ya Ken dari Drips and Drop yang udah support banget untuk kompetisi Fit Dule Challenge 2020 ini. Oke guys, sekarang saatnya gue ngasih tahu hadiah apa yang akan didapat oleh pemenang utama kita. Tetet. Pemenang utama dari Fit Dule Challenge 2020 ini, yang udah ngerepotin 7 orang juri itu, pada akhirnya akan mendapatkan beberapa hal. Yang pertama tentunya adalah featuring sama Dule, ya kan? Namanya juga udah Fit Dule Challenge, ya kan? Jadi pemenang utama kita akan featuring bareng gua di lagu yang emang udah gua lempar untuk bahan kompetisi kemarin, yang judul lagunya itu adalah The Beast. Jadi emang gua rahasiain sih judulnya dari awal biar para peserta itu mencerna konsepnya itu enggak dari judulnya tapi dari lirik yang gua
isi di dalam lagunya gitu. Tapi judul lagunya tuh emang udah gue planning dari awal. Judul lagunya adalah The Beast, Dule featuring sang pemenang siapapun itu nanti antara Ongker dan Budai ya kan. Dan lagu itu tentunya akan diproduksi sepenuhnya di Fractal Mind Studio Pekanbaru, baik mixing maupun masteringnya. Lalu kemudian akan dirilis dalam bentuk video lirik yang juga akan diproduksi oleh Fractal Mind Studio Pekanbaru. Dan video lirik tersebut akan dirilis pada akun YouTube Dule di sini nih pada tanggal yang belum ditentukan. Jadi kalian tetap harus stay tune di akun Instagram gua untuk update mengenai kapan lagu itu akan dirilis. Itu hadiah pertama. Hadiah kedua tentunya pemenang utama kita juga akan mendapatkan merchandise dari Drips and Drops. Drips and Drops nih memang juara, supportnya gokil. Yang ketiga, si pemenang utama akan mendapatkan sebuah desain artwork yang hip hop banget dari namanya dia. Jadi namanya kita bikin artwork yang bisa dipakai sebagai logonya dia. Kapan aja dia manggung atau dia pengen bikin flyer, dia bisa pakai itu. Dan itu akan dikirimkan dalam bentuk soft copy. Soft copy itu berarti dalam bentuk digital, sehingga dia bisa aplikasiin atau rubah warna atau mau rubah apapun ya, pakai tekstur mungkin atau apapun, dia bisa rubah itu sesuai kebutuhannya. Nah, ini kan sesuatu yang bakal berguna banget ya kan, bermanfaat banget buat setiap rapper yang mulai niat menjalani karirnya. Dia harus punya logo ya kan. Dan logo ini didesain langsung oleh seorang jagonya graffiti dan tagging digital art juga ya kan. Namanya C on Stage. Buat kawan-kawan yang di Jakarta ya kan, anak-anak di HHB pasti nggak asing sama si C ya kan. C ini emang gokil sih. Kalau kawan-kawan ngikutin lagu terakhir yang gue rilis itu Anak Pekan, ada taggingan Anak Pekan, itu adalah karya dari C. Jadi gue juga ngucapin terima kasih banget buat C yang udah support juga dalam kompetisi ini. Dan gue harap nggak kapok sih ya buat support gue terus. Oke guys, nah selain ketiga hadiah itu, sang pemenang utama akan mendapatkan satu buah hadiah kejutan. Hadiah kejutan ini adalah yang paling menggemparkan. Apa dia? Eng. Buat kawan-kawan yang memang udah ngikutin semua serial video yang gue rilis dalam rangka Vidule Challenge 2020 ini, pasti ingat kalau gue pernah ngasih tahu bahwa pemenangnya akan mendapatkan hadiah kejutan yang akan dia ingat sepanjang hidupnya. Nah, gokil kan? Nah, sekarang gue kasih tahu hadiah kejutannya apa ya kan? Nungguin ya. Oke, hadiah kejutannya adalah gue akan menampilkan satu orang rapper kenamaan Indonesia untuk ikut nimbrung dalam lagu The Beast. Gokil gak tuh? Jadi pemenang utama selain akan featuring sama gua Dule di dalam lagu The Beast, dia juga akan featuring satu orang lagi rapper yang jauh lebih terkenal. Gokil gak tuh? Kalau gua kan bukan apa-apa, bukan siapa-siapa gitu loh, nggak banyak yang tahu gitu. Tapi kalau si beliau ini, gua rasa nggak ada anak hip hop yang nggak tahu dia. Siapa itu? Gue masih bakal keep itu sebagai secret, sebagai rahasia, sampai nanti lagunya bakal gue rilis. Jadi buat kawan-kawan yang kepo mengenai siapa sih beliau ini, siapa sih rapper yang bakal ikut nimbrung dalam lagu The Beast ini, kalian harus ikutin terus Vidule Challenge 2020 ini sampai akhir, sampai nanti produk lagunya akhirnya dirilis di akun YouTube gue. Sementara itu kalian boleh nebak-nebak siapa dia, tapi yang jelas gue bakal tetap merahasiakannya dan gue nggak bakal ngasih clue sedikit pun. Oke guys,
Saat ini kita sudah berada di penghujung, benar-benar di ujung dari rangkaian Fit Dule Challenge 2020 ini. Dan kita tunggu keputusan juri kelima nanti seperti apa. Siapakah di antara dua finalis kita, Ongker dan Buddha, yang akhirnya akan jadi pemenang dan meraih hadiah utama, ya kan? Sementara itu gue pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay tune dan you know I'm Gojek.